kita mereka akan menjadi anggota ITUC juga. Kemudian dari program ini adalah dari Jerman, dari GIZ, itu semacam badan usaha di Jerman yang memperhatikan masalah-masalah lingkungan dan masalah transisi energi yang akan terjadi, khususnya dari FPE dan dari SPCAP, itu perusahaan Jerman, ya, perusahaan AEL namanya, Afrika Energi, saya tahu lupa namanya, ya, tapi sudah ada 2. Nah, mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa, karena program ini akan berakhir tahun ini, maka diharapkan 2 PKB lagi yang bisa masuk menjadi pasal-pasal transisi energi yang berkeadilan ini masuk di dalam PKB. Saat ini begitu, sehingga itu menjadi satu tantangan sendiri buat kita ketika ingin berdiskusikan atau membuat PKB, terlebih lagi yang membuat klausul soal transisi yang adil. Karena jangankan membuat PKB terkait dengan transisi yang adil gitu ya, PKB-nya ada juga belum ada. Alternatifnya saja itu juga masih banyak dilanggar gitu. Itu menjadi satu tantangan. Jadi ini bisa program yang kita lakukan sampai bulan November ini, tapi kita diminta bahwa ini adalah anggota kita juga nanti yang memberikan pelatihan bersertifikasi bekerjasama sama Diklat di kedua provinsi. Batu bara itu pasti habis dan akan berakhir. Jadi saya pikir kita juga perlu memikirkan alih pekerjaan apa yang cocok di akibat dari penambangan ini kan terjadi kerusakan alam, dia akan timbul korban. Tapi kalau kita tidak tahu kapan ini perusahaan ini akan melakukan satu perubahan atau kebijakan terkait dengan program energi baru dan terbarukan, sulit kita untuk bisa memberikan suatu pemahaman dalam pekerja. Kenapa? Karena tidak jelas gitu. Tapi kalau tidak aja kita tahu, oh di perusahaan ini kita kan. Kemudian juga nanti dengan pemerintah juga kita mesti lakukan juga. Membicarakan juga mengenai hal tersebut. Kemudian keterampilan-keterampilan yang kita yang bekerja sama dengan APEDA itu, kemarin kita ada kunjungan dari ahli elektrik di Australia. Mereka akan memberikan pendidikan dasar mengenai kelistrikan dan alat-alat listrik seperti AC, kemudian juga alat-alat listrik. Pendidikan yang nasional itu tidak hanya untuk dari mulai TK sampai ke perguruan tinggi, tapi juga masuk ke dalam calon tenaga kerja atau pencari kerja semacam itu. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa ada BPK ini bisa dimanfaatkan, ya, dan di situ pemerintah bisa terlibat. Nah, terutama ini tadi karena di daerah itu sudah ada forum konsultasi, dan tentu apalagi tadi disebutkan untuk pemerintah daerah yang terlibat, jelasnya tentunya mendukung. Nah, tapi jelas alasannya itu tadi. Betul tadi memang sekarang ini namanya sudah zaman teknologi canggih, digital, elektronik, semuanya kayak gitu. Pekerja tambang atau yang terdampak usianya udah melebihi target, karena kan di negara kita itu pengaruh harus graduate. Nah, gimana pandangan Kak Sanyasi masukkan ke dalam PKB untuk tidak membatasi usia, atau pekerja-pekerja yang melebihi usia targetan? Ini seperti yang disampaikan tadi ya, untuk pengembangan keterampilan, program
ini merencanakan kita akan melatih 100 orang. Nah, 100 orang itu diupayakan berasal dari industri tambang. Memang yang menjadi persoalan adalah soal lamanya pelatihan. Itu kan diperkirakan 5 hari. Pekerja tambang atau yang terdampak usianya udah melebihi target, karena kan di negara kita itu pengaruh harus graduate. Nah, gimana pandangan Kak Sanyasi masukkan ke dalam PKB untuk tidak membatasi usia, atau pekerja-pekerja yang melebihi usia targetan melebihi usia target. Kami di Komite Perempuan itu lebih menyoroti ke masalah perempuan. Jadi kami jarang ada mungkin keterlibatan di Just Transisi, tapi jarang sekali. Di sini tadi saya tidak mendengar bagaimana itu perempuan, berapa persen adanya gitu. Saya juga belum tahu bahkan itu kondisinya. Nah, tapi di satu sisi untuk perempuan saya sangat menyoroti bagaimana nanti perempuan itu akan terlibat. Hanya memberikan sedikit usul. Ini terkait juga untuk yang berkeadilan. Poin ketiga, Indonesia memerlukan sebuah platform yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk berbagi informasi terkait perkembangan transisi energi berkeadilan, utamanya di Indonesia. Platform ini diharapkan dapat memfasilitasi dan mewujudkan terjadinya konsultasi publik yang efektif dan partisipasi.